Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh karyawan, direksi, kemudian para manajer dan seluruh karyawan PT Jaya Real Property ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Ini belum makan kayaknya nih. Gitu ya. Karena jawabannya masih lemes ini ya. Apa kabar semuanya? Nah, itu jawabannya masih pesimis. Jadi kalau jawaban biar semangat, gimana ya ibu, bapak-bapak? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Kira-kira mau dicobain nggak, Pak? Kita tes ya, biar semangat lah ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang bisnis Nabi. Kalau kita akan coba membahas tentang bisnis Nabi, kira-kira yang terbayang oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, apa kira-kira yang akan perlu kita bahas? Gimana perdagangan? Apalagi kira? Gimana bapak? Dakwah. Apalagi kira-kira? Gimana ibu? Ibu yang bajunya apa ini? Ungu apa coklat apa ini? Kalau dari jauh kelihatan coklat ya. Oke, apa tadi ibu mau bicara apa tadi? Apa riba? Oke, baik. Apalagi Pak kira-kira? Sengaja ingin ditanyakan gitu kan. Jadi sebetulnya yang ingin dibahas ini apa kira-kira yang dibayangkan oleh bapak-bapak, baru nanti kita sampaikan materi gitu kan. Kalau Pak Anto kira-kira kalau ingin menyampaikan ini ada tema tentang bisnis Nabi, apa yang Pak Anto ingin tahu kira-kira? Perdagangan dan dakwah. Baik. Perdagangan, dakwah, karena memang ternyata dalam catatan sejarah Nabi luar biasa. Bukan hanya berdakwah, yang sebelum-sebelumnya Nabi adalah sebagai apa Pak? Bukan pedagang, pengembala. Nabi pengembala, kemudian baru berdagang, baru Nabi berdakwah. Ternyata kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu lamaan mana? Berdagang atau berdakwah kira-kira? Berdagang Pak. Berapa tahun? Ada yang tahu kira-kira? Perdagangnya Nabi ada berapa tahun? Nabi berdakwah 23 tahun. Tapi berbisnis, berdagang dalam bukunya Pak Safi Antonio itu kurang lebih 25 tahun. Pertanyaannya lebih lama mana Pak? Lebih lamaan itu berdagang dibanding berdakwah. Berdakwah itu sebagai pemimpin negara, Nabi sebagai pemimpin agama. Bahkan ada hal yang menarik tadi ibu yang siapa namanya tadi urusan tentang riba ya. Nabi memang jelas. Nabi ketika menjadi pemimpin negara, pemimpin agama yang memantau pasar. Jangan sampai terjadi praktek riba. Karena dalam Al-Quran dinyatakan, surah Al-Baqarah ayat 275, yang dihalalkan apa ibu? Bisnis. Yang dihalalkan itu bisnis, jual beli. Justru yang diharamkan adalah riba. Jadi konsepnya di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Bahkan kita bisa belajar dengan Nabi. Nanti baru kebuka kita slide. Yang penting overview dulu nih kalau bahasa mahasiswa gitu ya. Kalau bahasa kita lihat apa sih yang ingin kita sampaikan tentang bisnis Nabi. Ternyata
luar biasa sekali. Nabi dikategorikan orang yang sukses dalam semua sisi, termasuk dalam berdagang. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Abdul Rahman Muhammad a Trader. Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, seorang bisnismen. Kalau bahasa sekarang wirausahawan ya, wirausahawan wira swasta. Nabi bisnismen. Apa rahasianya? Nabi jujur. Bahkan Nabi tidak hanya bersabda, tapi mempraktekannya. Janganlah kita menjual barang tidak sesuai dengan yang kita ucapkan. Tidak sesuai, kalau sekarang bahasanya antara bahasa marketing dalam brosur dengan yang kenyataannya itu kalau berbeda, itu Nabi marah. Justru yang diharapkan kejujuran. Kalau boleh disampaikan, boleh minta tolong, apa namanya? Kayaknya boleh coret-coret nih ya. Kalau memang ada di sini nih, biar lebih enak ya. Di sini nggak apa-apa, di belakang ini. Biar waktu masih ada. Baik, Bapak-bapak semuanya, ada dalam catatan buku Muhammad Abdul Rahman, dalam bukunya yang dinyatakan Muhammad a Trader, Nabi Muhammad seorang bisnismen. Bahkan banyak berbagai buku termasuk Safyan O'Neill. Ada yang pernah baca buku Pak? Kira-kira judulnya apa? Muhammad Super Leader, Super Manager ya. Ternyata rahasia Nabi Muhammad bisa sukses dengan konsep staff. Staff, kalau dalam bahasa manajemen ada namanya staff dan lini ya. Dalam manajemen ada direksi, ada asisten dan seterusnya. Tapi kalau bisnis, rahasia Nabi, staff ini ada panjangan, ada panjangan. S-nya apa Bapak Ibu kira-kira? Siddiq. Ini S-nya itu Siddiq. Bisa lokal, bisa pakai Q juga kan gitu kan. Siddiq silakan tulisannya. Bisa gini kan tulisannya. Bisa Siddiq, terus apa lagi Pak? Tabligh. Terus amanah. Terus batal. Siddiq. Siddiq artinya apa kira-kira menurut Bapak Ibu artinya? Apa kira-kira yang terbayang? Itu sudah biasa kan? Nah, kira-kira yang dipahami oleh kita itu siddiq itu apa kira-kira Pak? Bapak-bapak? Bijaksana. Oke. Selain bijaksana ada Bapak Ibu-ibu? Jujur. Terus apa lagi kira-kira? Apa Pak? Benar. Siddiq itu asal katanya memang sodako, benar. Siddiq benar. Orang yang benar lebih cenderung pada jujur. Benar kondisi dengan kenyataan dia menyatakan itu dikategorikan jujur. Benar. Kemudian kalau tabligh apa Pak? Menyampaikan. Ini yang sangat penting, ini menyampaikan. Orang kalau sudah menyampaikan, kalau sudah terpercaya, luar biasa. Apapun yang diberikan, apapun yang diminta, kalau sudah terpercaya, dia sering menyampaikan, maka akan muncul yang namanya amanah. Amanah artinya apa Pak? Terpercaya. Nabi terpercaya bukan hanya ketika jadi pedagang,
Sebelumnya memang Nabi terpercaya. Bukan hanya ketika memimpin negara, memimpin Misak Madinah, Piagam Madinah, jadi kepala negara, tapi dari sebelum-sebelumnya memang terbiasa. Dalam hadis dinyatakan inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang jujur, orang yang benar yahdi ilal birri, akan mengajak, akan menuju mudah melakukan perbuatan yang namanya kebaikan. Demikian halnya orang yang melakukan amal kebaikan mudah menuju surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang mudah melakukan amal kebaikan, insya Allah mudah masuk surga. Itu yang dinyatakan oleh Nabi. Nah makanya ada yang peserta tabligh menyampaikan, menepati janji bisa juga. Ternyata bisa kita cek di dalam surah 23. Surah 23 kira-kira surah apa ini? Surah Kafirun. Hah, ibu-ibu? Bapak-bapak kira-kira surah 23 surah apa kira-kira? Surah Al-Mu'minun. Bisa dicek tuh. Ayat 1 sampai 11 itu kan rahasia orang sukses tuh. Ternyata orang yang sukses itu banyak. Kalau versi surah Al-Mu'minun, termasuk intisari dalam sifat Nabi itu ada di dalamnya. Dalam ayat awal menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang yang beriman. Orang yang beriman mudah melakukan apa saja amal-amal kebaikan. Salat dia kerjakan, salat wajib, bahkan menjaga waktu salat, bahkan dia berupaya salatnya menuju khusyuk. Enggak melakukan perbuatan sia-sia, baik dalam bekerja, baik dalam berbisnis, dalam rumah tangga. Yang dilakukan adalah justru manfaat. Sesuatu yang manfaat. Ingat, hidup di dunia ini cuma sebentar. Jangan bangga ibu-ibu, bapak-bapak dengan pakaian yang kita kenakan. Kalau kita lihat itu banyak orang yang menggunakan pakaian, bukan dilarang, boleh silakan. Ada yang pakai sampai 200 juta, ada yang 10 juta gitu ya. Ingat, jangan bangga dengan pakaian yang ada. Sebetulnya pakaian yang hakiki, pakaian yang sebenarnya adalah pakaian kain kafan. Warnanya apa ibu bapak? Warnanya putih. Boleh jadi ada yang bertanya, Pak Anto boleh jadi bertanya, kenapa orang meninggal kainnya pakai kain putih? Kalau hijau tadi bilang ini lagi rontok lagi. Putih simbol kebersihan. Simbol kebersihan. Bahkan kalau kita lihat filosofi haji dan umroh pun, ikhram pakaiannya apa? Simbolnya putih. Tidak ada yang perlu dibanggakan kok. Pakaian kita miliki pada hakikatnya sejatinya lah pakaian yang berwarna putih. Pernah Abu Nawas sebelum meninggal itu berpesan dia kepada saudara-saudaranya, pada orangnya, pada murid-muridnya, hei saudara-saudaraku, kalau saya nanti meninggal dunia, saya pesan nanti saat meninggal dunia, biasanya kalau orang meninggal dunia kan kayak kafannya baru Pak ya kan? Tolong jangan saya dipakai kain kafan yang baru, pakai kain kafan yang jelek, yang udah bolong-bolong, yang udah robek-robek, yang udah lusuh. Bingung tuh orang semuanya. Akhirnya bertanya, Abu Nawas atau Abu Nuwas, kenapa kamu berpesan mau meninggal ini pakai kain apa namanya? Bukan kain yang baru, tapi kain yang bekas. Apa maksudnya nih? Kata dia begini, bilang, tenang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nanti ada alasannya itu kenapa saya bilang pakai kain bekas. Nanti kalau saya meninggal dunia,
Ketika ditanya oleh malaikat, saya bilang jangan ditanya dulu, saya ini penghuni lama. Nah kata Abu Nawas, kira-kira bisa nggak dikibulin malaikat? Hah? Nggak bisa. Boleh jadi bapak-bapak bisa ngibulin istrinya itu, Pak. Ya, ibu-ibu boleh jadi ngibulin suaminya. Nggak tahu kan, tapi kalau malaikat bisa dikibulin. Ini masalah itikodi yang kita lihat. Nah ini tabligh amanah. Nah di antaranya bicara tentang tabligh ini dalam kelanjutan dalam surah Walladzina hum li amanati mahdim rabbun. Itulah yang konsep orang bisa sukses. Tidak hanya dia sholatnya dijaga, sholatnya khusyuk, enggak melakukan perbuatan sia-sia, dia menunaikan zakat. Bukan hanya menunaikan zakat, walladzina hum lizakati fa'ilun, tetapi menjaga kehormatannya, kemaluannya. Barulah menurut Al-Quran orang bisa sukses. Yang terakhir, menepati janji, bahkan termasuk dalam tabligh menyampaikan tadi. Ada orang yang nitip ke Pak Anto 50 juta rupiah. Tolong Pak Anto, 50 juta ini kasih kepada fakir miskin yang ada di Kepayuran Baru. Gitu Pak Anto ya. Kalau Pak Anto amanah, kira-kira nyampe nggak itu ke 50 orang? Masing-masing berapa kira-kira? Masing-masing dapatnya 50 juta dibagi 5 bagi 50 berarti berapa? 1 juta masing-masing. 1 juta habis kan? Berarti hitungannya, kalau kita ingin tahu apakah kita korupsi atau tidak, gampang Pak. Tinggal suruh ngitung aja. Kalau 50 dibagi 50, hasilnya 1, berarti kita amanah. Kita tidak korupsi. Ya korupsi bagaimana? 50 diambil 50 bukannya 1 tapi 0. Apa tuh maksudnya? Suruh menyampaikan, mohon maaf gitu ya, Pak Anto suruh menyampaikan 50 juta. Tapi yang jelas Pak Anto mah baik orangnya ya. Nah ini contoh misalkan, hal yang tidak amanah itu dibilang apa? 50 orang dikasih 1 orang 1 juta. Ternyata tidak disampaikan. 50 orang dikasih 0 sampai 50 jadi berapa? 50 lari kemana? Kantong. Pertanyaannya ini tablighnya ya? Nggak menyampaikan. Amanah terpercaya. Ingatlah kita bisa belajar, Nabi terpercaya, Al-Amin terpercaya. Dulu Nabi terpercaya, dikenal dengan Al-Amin. Kita masih ingat dulu Nabi terpercaya, Al-Amin. Di Indonesia Al-Amin di penjara kan? Apa kira-kira sebabnya? Karakternya yang boleh jadi, yang perlu jangan kita tiru. Yang perlu kita tiru apa? Kebaikan, akhlakul karimah. Nah kemudian ini amanah. Yang berikutnya fatonah. Fatonahnya apa? Cerdas. Nabi luar biasa cerdasnya dalam berbisnis. Maka dalam riwayat dinyatakan Nabi jualan itu gak pernah rugi. Ada yang ingin saya sampaikan, Nabi berbisnis modalnya itu begini nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Murdi Chandra. Ada istilah bodol, ada istilah botol, ada istilah bobol. Ada yang tahu nih sebelumnya kira-kira istilah ini Pak? Apa ini? Bodol, botol, dan bobol. Apa itu bodol? Bodol itu kepanjangannya B-nya ini berani. Berani. Orang bisnis kan harus berani Pak ya. O-nya apa itu? Optimis. D-nya dana. O-nya orang, L-nya lain. Berarti bodol kepanjangannya apa Pak? Berani, optimis, dana orang lain. Ini sebetulnya diungkapkan oleh Murdi Chandra. Saya singkat saja, VC. Bukan pimpinan cabang, bukan.
pengusaha yang memiliki prima agama, bahkan punya sekolah entrepreneur tuh. Orang bisa mulai usaha, bisa berbisnis. Bisnis kan ada yang melalui startup, ada yang sudah berkembang gitu ya. Bisa dia buying store, atau dia bingung, dia punya uang tapi nggak punya ide dalam bisnis, maka bisa melalui franchise. Franchise apa? Waralaba. Nah, Nabi ini sudah mempraktekkan yang namanya ini nih, bodoh nih. Yang kata berbicara, Nabi sudah mempraktekkan berani, optimis, dana orang lain. Ada yang ingat bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi dapat modal dari mana kira-kira? Dari mana dapat modal, ibu-ibu? Dari mana? Siti Khadijah. Karena terkenal amanah tadi itu. Dipanggil, kasih modal. Dikasih modal, ternyata ketika jualan, ini ada yang perlu kita ingat, ada nanti embrio ekonomi Islam dari transaksi Nabi dengan Siti Khadijah. Kemudian Nabi dengan pengusaha, dengan pembeli. Ini yang dikenal dalam praktek dalam perbankan syariah. Ini di sini sajalah biar nggak memakan ininya. Ini saya singkat aja, mohon maaf. Apa yang terjadi? Karena Nabi menerapkan tadi berani, optimis, dana orang lain, yaitu dananya dari Siti Khadijah, karena kepercayaan luar biasa, maka terjadi ada transaksi akad dalam bisnis, dalam akad, dalam transaksi syariah yang dikenal dengan istilah mudharabah. Kemudian Nabi karena mendapatkan modal, kemudian dijual kepada pembeli, maka dilakukanlah akad dalam bisnis tersebut, namanya murabah. Ini mohon maaf tulisannya memang gini ya. Mohon maaf, ada yang tahu mudharabah artinya apa? Ada yang pernah dengar Pak? Bagi hasil. Mudharabah ini bagi hasil, atau dalam bahasa Inggrisnya PLS. Ada yang tahu PLS apa kira-kira? Profit and loss sharing. Dalam berbisnis tadi dengan akad tadi ini, dengan modal berani, optimis, dana orang lain, maka bisa kita lihat Nabi dapat modal. Khadijah namanya dikenal dengan, saya singkat saja, shahibul mal. Orang yang memiliki harta, orang yang memiliki modal, dalam transaksi syariah namanya SM. SM apa tadi kepanjangannya Bu? Shahibul mal. Ingat, Islam menyebut harta itu dengan namanya mal. Dalam bahasa Arabnya gini nih, malun. Itu harta. Kalau dalam ini tulisannya loh, mal. Kalau Inggris bacanya apa Pak jadinya Pak? Jadi mul. Orang yang memiliki harta dikenal dengan shahibul mal. Orang yang memiliki mul, shahibul mal ya. Karena memang nggak mungkin dia akan punya mall kalau nggak punya mal, kan gitu ya. Ini yang bisa kita lihat. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana transaksi yang ada, ternyata di dalam Islam ini pengaruh ajaran Islam itu masih berpengaruh terhadap bahasa. Maklum karena Islam waktu itu mengalami kemajuan ya, sehingga mempengaruhi wajar bahasa. Termasuk mal, mall ya, itu berasal dari kata malu. Gula bahasa Inggrisnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Sugar. Tulisannya sugar ya. Tulisannya kan begini nih. Sugar. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya begini, sukar. Orang Arab ada dialeknya, lahjahnya itu sulit menyebut huruf kaf, huruf kof, sehingga berubah menjadi huruf gain.
Sukar jadi kan? Jadi apa? Sugar. Termasuk ada nyanyian ibu-ibu tuh, terutama yang di kampung-kampung tuh. Nyanyian Magadir. Pernah dengar Bu Magadir? Ini kayaknya ibu hafal semua yang muda-muda ini. Ya kan? Magadir tuh asal katanya bukan Magadir tapi Makodir. Sulit menyebutkan kok jadi ghain, jadi Magodir. Termasuk nih lagi nih. Tadi siapa ibu tadi yang bajunya ungu namanya siapa? Bu Ririn menyebutkan riba kan ya. Nah dalam Al-Quran tadi dinyatakan disandingkan riba dengan jual beli. Riba versus jual beli. Yang sebelumnya adalah jual beli, jual. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah ini akan saya coba renungkan. Jual beli kalau dalam bahasa Arab tulisannya bai, baiun, bai. Tulisannya kalau bahasa Inggrisnya buy kan ya, tapi ditulis di Indonesia Inggrisnya gini, bui. Bacanya apa Pak? Sama kan? Allah halalkan jual beli, justru yang diharamkan riba. Ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nabi melarang praktek bisnis ribawi kalau bendanya sesama jenis diantaranya, tapi berbeda dari sisi apa? Kuantitasnya. Umpamanya Pak Anto punya 2 ekor kambing. Kemudian Bapak yang di samping punten siapa namanya? Dharma. Pak Dharma. Pak Dharma punya 1 ekor kambing. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, boleh nggak menuker 2 ekor kambing dengan 1 ekor kambing? Gimana Ibu tadi jawab? Enggak, sama. Siapa namanya? Ibu Anissa. Kenapa Bu Anissa nggak boleh? Nggak adil. Ada yang dizolimin nggak kira-kira? Iya, dia merasa dizolimin. Makanya Nabi melarang, ini termasuk al-amwal al-ribawiyah. Harta yang ribawi itu jenisnya sama tapi bisa juga kualitasnya beda, itu seharusnya sama satu dengan satu. Bagaimana caranya? Biar supaya boleh, jangan pakai tadi 2 ekor kambing ditukar dengan 1 ekor kambing, itu yang nggak boleh. Harus ada barter yang namanya dikategorikan buy, jual beli, uang dengan barang, barang dengan uang, maka menjadi boleh. Contohnya, Pak Anto kambingnya 2 juta. Pak Dharma nanya, Pak Anto kambingnya berapa nih harganya? Kata Pak Anto, ini kambing saya jual 3 juta rupiah. Dibayar oleh Pak Dharma 3 juta rupiah. Ternyata Pak Anto lihat ada kambingnya Pak Dharma gitu kan. Pak Dharma ini berapa kambing? 2 juta, dibayar ya kan. 2 juta kambingnya diambil. Pertanyaannya boleh atau tidak? Hah? Boleh. Apa sebabnya? Jual beli udah berubah Pak, transaksinya udah berubah. Udah tidak lagi mislan bimislin, yang sama jenis, zahab bil zahab, emas dengan emas. Makanya Islam melarang. Uang Bu Ririn tadi punya uang 1 juta rupiah umpama ya. Kemudian tadi Mbak Anissa pinjam uang dalam tempo seminggu, kata Mbak Ririn, nanti Mbak Anissa balikin ya 1.500.000. Pertanyaannya boleh nggak? Hah? Kenapa Bu? Riba. Karena kenapa? Sesama jenis. Tidak boleh tadi dilebihkan, kecuali tadi 1 juta, 1 juta, ya udah. Tidak ada istilah akad sebelumnya. Pokoknya 1 juta beli 1 juta, tiba-tiba ada rezeki Bu Anissa ngasih 500.000, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dari awal udah bilang balikin 1,5 juta, itu tidak boleh. Bagaimana caranya boleh?
jangan ditukar yang sesama tadi itu, tapi berubah jadi apa? Jual beli. Uang 1 juta dibeliin handphone. Uang kalau di handphone 1 juta beliin apa sekarang? Merek Oppo. Oppo belum dapat nih. Ini ternyata ada informasi bahwa Oppo itu buatan orang Jawa. Oppo, ya kan? Ada lagi buatan handphone Jawa, bukan hanya Oppo, Lenovo. Lenovo. Ya itu bukan menjawab pun bahasa katanya aja ya. Oke, baik. Nah, uang 1 juta rupiah itu dibelikan handphone second umpama 1 juta rupiah, dijual tuh ke Mbak Nisa karena pengen beli, ditukar jual nih 1.500.000 umpama karena Mbak Nisa mau. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Apa sebabnya? Udah berubah dari jual beli. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah, bahkan dalam firman Nabi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah menyatakan yang dihalalkan adalah jual beli. Islam itu menghargai antara sektor real dengan sektor moneter yang selalu seimbang. Sektor real. Kenapa bunga dilarang? Termasuk oleh Nabi, red dilarang karena tadi sama jenis kan. Justru tadi akan menyebabkan tidak seimbang antara sektor real dengan sektor moneter. Sektor real untuk usaha, moneter kan keuangan saja kan. Yang cuma berkembang, kenapa dilarang? Yang berkembang cuma satu sisi aja, moneternya aja. Realnya jalan nggak? Tidak jalan. Tapi kalau dalam konsep Islam tadi, dengan jual beli yang jalan, real jalan, moneter juga jalan. Ini kita ingin sampaikan tadi. Nabi praktek berbisnis, modalnya dari siapa? Siti Khadijah, yang namanya sahibul mal. Nabi dikenal dengan manajerial, pengelola, namanya Mudharib. Jadi kalau yang memiliki harta namanya sahibul mal, bukan sahibul mal ya, sahibul mal. Kalau yang pengelolanya, manajemennya berapa? Siapa namanya? Mudharib, orang yang mengelola harta. Nah, mudharabah adalah praktek yang dikenal dengan PLS, profit and loss sharing. Profit artinya apa? Untung. Loss, rugi. Sharing, bagi. Untung dibagi, rugi juga dibagi. Sebetulnya embrio mudharabah di Indonesia sudah dikenal. Nah, jauh-jauh umpama Pak Dharma punya sawah di Kuningan sana 2 hektar. Kan yang mengelola kan Pak Dharma kan, tapi ada yang mengelola kan. Janjian, Pak, sawah yang 2 hektar saya kelola ya. Kalau panen dibagi, kalau nggak panen sistemnya apa? Paruan kan. Sama nggak kira-kira ini? Termasuk boleh jadi Bu Anissa punya usaha di Garut sana, punya kambing domba ya. Aduh, domba kan dikenal Garut ya, domba, punya peternakan. Ternyata punya kambing awalnya berapa dia? 10. Kemudian nanti berjanjian kalau nanti beternak gitu kan, lahir umpamanya, kalau yang lahirnya ada 10, berarti gimana Pak? 5 buat Bu Anissa, 5 buat yang Angon gitu ya. Kalau 1 gimana? 50-50. Ya kan? 50-50 silakan. Apakah mau dipotong dibagi 2 ataukah mau dijual? Jadi embrio ekonomi Islam termasuk bisnis yang dipraktikkan oleh Rasulullah, sebetulnya embrio kita sudah biasa. Termasuk dalam berbisnis, Nabi tidak pernah mengurangi timbangan Nabi dalam berbisnis. Karena dengan amanah itu percaya. Nabi cerdas.
tidak mencurangi timbangan. Akan dalam Al-Quran dinyatakan orang yang masuk surga kebanyakan dari pedagang. Dalam hadis juga dinyatakan. Tapi banyak juga orang yang masuk neraka gara-gara pedagang. Bisa dicek dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam timbangan. Ini kan mental ya. Apa mentalnya? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia mau beli barang, mental kita gimana Pak? Pengennya banyak. Dan timbangannya kalau bisa dilebihin. Kalau takaran nih, ibarat takaran beras, kita dimunjungin. Apa munjungin tuh bahasanya Pak Anto? Hah? Oh, dilebihin aja ya. Oke, dilebihin, diginiin. Tapi sebaliknya, kalau mereka mau menjual, karakternya gimana? Dikurangin, ini digetok bawahnya Pak. Biar sampai munjung begini, akhirnya jadi kurang. Coba bayangkan, kalau umpamanya dalam 1 liter dapat beras segenggam, umpama segini, cukup. Kalau jualnya 5 ton dapat berapa kilo? Banyak ya? Tapi ingat, terkesan untung tapi rugi, tidak berkah. Maka dalam Al-Quran nyatakan Nabi juga senantiasa bukan hanya mempraktekkannya tapi menyuruh. Sebagaimana firman Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Kalau ada bapak-bapak ditanya, beda nggak antara halal dengan thayyib? Kalau halal apa kira-kira? Halal apa kira-kira Pak? Halal yang boleh. Oke, kalau yang thayyib bukan yang 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak balik-balik, bukan. Jadi dinyatakan itu yang halal sesuatu yang ibahah, yang boleh dilakukan, yang boleh dimakan, yang boleh dikonsumsi. Makanya sekarang di Indonesia itu ada labelisasi halal kan. Itu untuk meyakinkan umat Islam nggak usah beragu beli produk, makan produk gitu ya. Kalau yang thayyib, yang baik, bisa nggak kira-kira barang itu halal tapi tidak thayyib? Bisa kasih contoh Bapak-bapak? Apa kira-kira? Ada yang bisa kasih contoh barang itu halal tapi nggak thayyib, apa kira-kira Pak? Ada nggak? Hah? Ada yang bisa kasih contoh kira-kira? Ini Bu ya. Darah tinggi makan daging kambing. Daging kambing halal tapi tidak baik buat kesehatan yang darah tinggi. Tapi ingat, ada saya tak pernah kiriman. Bu, siapa namanya Bu? Bu Endang. Saya dapat kiriman Bu di WA. Tidak benar. Makan daging kambing menyebabkan tensi darah naik. Justru yang menyebabkan tensi darah naik itu bukan mengkonsumsi, bukan makan daging kambing, tapi makan tempe. Jadi yang menyebabkan tensi darah naik bukan kambing, karena tempe. Tempe lagi. Apa sebabnya? Ada kisahnya. Di uji coba itu di lapas napi ada 2 tuh berdekatan kayak gini nih, tanggaan gitu ya, teman pakai sekat saja. Yang napi yang sebelah kanan itu setiap hari dikasih kambing terus, gulai, kan pengalaman sop, sate, iga dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi setiap hari yang di sampingnya itu dikasih setiap hari tempe mulu. Hari pertama tidak ada reaksi di lapas yang sebelahnya itu. Hari kedua tidak ada. Hari ketiga, pas hari kelima langsung ada reaksi. Ternyata yang membanting piring, yang membanting semuanya, yang makan apa? Jadi kesimpulannya apa tadi?
Jadi yang saya tanya apa? Yang menyebabkan tensi darah yang mana? Tempe apa daging? Oke, ini kita akan lihat tadi PLS, Profit and Loss Sharing. Konsepnya memang bagi untung rugi, ya kan? Untung dibagi, rugi dibagi. Dalam catatan sejarah Nabi tidak pernah rugi. Nabi senantiasa untung ketika dia jualan. Sampai-sampai Siti Khadijah itu ingin memata-matai Nabi Muhammad, apa sih rahasianya? Sampai mengirim intel namanya Maisaro. Saya mau tanya, Maisaro laki-laki atau perempuan? Perempuan, laki-laki. Kalau kita di Indonesia Maisaro ya kan perempuan. Ini Maisaro adalah intelnya mata-matanya Siti Khadijah. Itu laki-laki. Oh, rahasianya apa? Jujur tadi dengan konsep sidik, tablik, amanah dan patona. Anak kecil waktu guru SD kelas 2 ngasih penjelasan guru agama kepada anak-anak SD, wahai anak-anakku semuanya, sebutin sifat Nabi yang kompak bareng-bareng. Ayo, pertama sidik, kompak semuanya. Kedua, tabligh. Ketiga, amanah. Yang keempat, bahasa Jermannya cicing sarayana. Apa cicing sarayana? Bahasa Sunda ya kan Jerman lah ya. Tapi Jerman tuh ciciran kauman gitu ya. Nah ternyata apa itu? Kenapa diam? Akhirnya jawab semua. Coba kompak semuanya. Patona ditangkap KPK. Lain lagi kan? Jadi bukan itu maksudnya, tapi patona artinya adalah cerdas. Nah kayak ini profit and loss sharing. Nabi dengan pembeli ada akad yang namanya murabahah. Murabahah itu akad jual beli, ada unsurnya ribhun untung. Tapi berbeda, zaman Nabi sama zaman sekarang beda, Pak. Murabahah di zaman Nabi marginnya atau fee-nya itu, ini versinya versi konsumen. Ketika Nabi bawa barang, ditanya ini berapa harganya, saya belinya di sana sini, silakan mau dilebihin. Ternyata masyarakat Arab sudah terbiasa, Pak, jujur. Misalkan ini Nabi bawa umpama ya, bawa korma 1 kilo, ini harga 1 korma 50.000, pasti dilebihin tuh. Bisa juga 60.000, bisa 70.000. Kalau di Indonesia marginnya itu kalau pakai terapkan kayak gini bisa nggak kira-kira, Pak? Nggak bisa. Apa sebabnya? Mentalnya antara pembeli penjual belum siap. Ini belum siap nih. Dari sisi penjual nggak jujur. Coba aja dia beli barang 10.000, ngakunya 20.000, gitu aja. Ada nggak begitu? Iya kan? Dari sisi pembelinya juga sama, nggak ada mental untuk memberi keuntungan. Bahkan kalau bisa dikurangin, ditanya, bang, ini berapa bang barang? 20.000, yaudah bang, 5.000 rupiah aja bang. Apalagi mohon maaf nih, saya bukan menyinggung ibu. Ibu-ibu kadang-kadang nawarnya kan luar biasa itu. Apalagi kemarin nih pas puasa, banyak barang-barang pada naik, tomat umpamanya. Tomat kadang-kadang ada harganya kecil gitu. Bang, ini tomat berapa bang? Harganya 2.000 rupiah. Ibu-ibu ada nyeletuk tuh. Bang, tomat kecil gini seupil gedenya 2.000 rupiah, mahal amat bang. Itu penjual sayuran juga manusia. Kesel gak kira-kira? Kesel, karena kesel dia nyeletuk juga begini Indah Bu ya. Ini kan karena puasa, saya sabar. Ibu bilang ini tomat gedenya seupil. Ya kan? Sekarang gini aja Bu, upil ibu segede tomat saya bayar 2.000. Mohon maaf, berarti yang dilatih adalah apa? Ikhfat lisan. Jaga lisan kita.
Karena kenapa? Berapa banyak orang marah gara-gara lisan. Sekarang bukan hanya lisan, Pak, Facebook juga kan. Gara-gara nulis salah di Facebook, komentar, curhat, juga bermasalah. Bukan hanya lisan, tapi tulisan juga kita. Ini murabahah margin. Nah, kalau dalam prakteknya bagaimana? Murabahah dalam praktek perbankan syariah. Ini bisa boleh kita balik ibu-ibu, ya, supaya kelihatan ada. Oke, kita mau bahas apa kira-kira tadi? Murabahah. Murabahah dalam, saya singkat aja ini, MRBH ini murabahah. Ini dalam perbankan syariah atau LKS, lembaga keuangan syariah, bagaimana? Termasuk dalam mudharabah tadi, bagi hasil atau PLS seperti apa kira-kira prakteknya? Embrio yang tadi yang dilakukan ini ternyata dalam konsep sekarang sudah dipraktekkan. Ada sistem yang namanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil antara shahibul mal dengan mudharib, tapi berbeda. Pada dalam perbankan syariah kita kenal istilah A, B, C. A ini kita, ini bank, ini orang yang pinjam. Apa yang terjadi ini bisa kita lihat. Kita kalau investasi atau ingin berharapan adalah ingin pakai akadnya adalah mudharabah investasi, maka kita ini sebagai SM. SM masih kan tadi apa Pak? SM shahibul mal, orang yang memiliki harta. Bank berperilaku sebagai apa? M ini apa Pak? Mudharib, pengelola. Nah, ternyata kan bank nggak hanya tutup cukup sampai sini saja kan Pak ya? Uangnya itu disalurkan kepada orang yang minjam, pemberian modal usaha, bahkan termasuk dia lakukan bisnis dalam praktek tadi murabahah, pembiayaan rumah, pembiayaan mobil gitu ya, pembiayaan yang lainnya. Maka yang terjadi berubah ini, bank berubah menjadi SM. Kan udah dipercayain ya. SM itu apa tadi? Shahibul mal. Terus kalau kreditur bahasanya gitu ya, orang yang minjam ini dikenal dengan mudharib, orang yang mengelola. Ketika ada aliran sini bagi hasil dapat persen, maka dibagi lagi ke nasabah, namanya sistemnya adalah persentase. Tapi ingat, ini sesuai dengan konsep untung dibagi, rugi dibagi. Tapi Indonesia belum menggunakan praktek profit and loss sharing. Apa sebabnya? Karena banyak mental dari kita yang nabung yang belum siap, mental dari bank juga belum siap. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau investasi nabung, saya mau tanya, mau untung apa mau rugi? Mau untung, siap rugi nggak kira-kira? Nggak siap kan? Kalau kita semua siap rugi, maka bisa praktek ini PLS, profit and loss sharing. Kenapa bank masih menerapkan cuma PS, profit sharing atau revenue sharing atau gross sharing? Cuma untungnya aja yang dibagi. Karena tadi menjaga tadi ini kepercayaan, trust dari kita yang mempercayakan uang kita ke bank. Pakai ada kaidah fikih, apakah sudah 100% bank syariah? Belum. Karena banyak yang perlu disiapkan, kebersamaan bersama-sama. Tapi ada kaidah fikihnya kan, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau kita nggak bisa sampai 100%, la yudraku kullu, jangan tinggalkan semuanya. Ini yang bisa kita sederhanakan. Termasuk dalam tadi akad murabahah dalam pembiayaan. Kali ini dalam pemberian modal usaha.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi baru kita lihat slide. Kalau tadi overview secara sederhananya tentang kita bisa pindah ke depan. Tadi udah kita singgung. Yang perlu kita renungkan, Nabi lahir dalam kondisi yatim. Makanya dalam surah Ad-Duha kan, fa'ammal yatima fala taqhar. Sebetulnya yatim itu ke Nabi. Kita jangan menghardik anak yatim, bentak-bentak. Bahkan dalam hadis nyatakan, saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaimana Pak? Seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat apa jauh nih? Kenapa Nabi tidak bersabda telunjuk dengan jari kelingking? Apalagi ditambah jempol metal. Jauh. Telunjuk dengan sababa, dengan yang namanya kelingking itu jauh. Termasuk telunjuk dengan ibu jari sekilas dekat tapi jauh. Tidak bisa disatukan. Ini yang namanya ana wa kafirul yatim bil jannah hakala. Wasas wa apa? Kemudian Nabi menunjukkan sababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah digerak-gerakkan. Itu menandakan dekat. Orang yang membenci anak yatim berarti membenci Nabi. Itulah asbabun nuzul surah Ad-Duha ya, tentang bagaimana turunnya. Umur 6 tahun beliau dalam keadaan yatim. Umur 8 tahun 2 bulan, walaupun ada yang menyebutnya 9 tahun, karena lebih dari 9 tahun Pak. Kakeknya siapa Pak? Abdul Muthalib. Kalau ada kisah-kisah gitu, ada nyanyian anak pada hafal tuh ya. Ada disebutin tuh dalam jangka waktu 3 menit udah sebut kan tentang kisah Nabi itu. Abdullah gitu ya. Gimana Bu? Abdullah. Terus nanti Aminah gitu kan. Odija istri tercinta gitu ya. Nggak tahu dah gitu ya. Jadi menggambarkan umur 9 tahun kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal dunia. Nah ingat, kakeknya itu bukan orang kaya loh Bu. Ketika dalam yatim, kemudian Nabi diasuh nih. Diasuh oleh siapa Bu? Nabi itu. Ini ketika yatim baru lahir gitu ya. Karena ada tradisi di Arab yang menyusui itu bukan ibunya, tapi orang lain. Namanya ibu susuan. Namanya siapa Bapak Ibu? Halimatus Sa'diyah. Kemudian baru dibalikan kepada ibunya. Baru beberapa lama tiba-tiba ibunya meninggal. Nggak ada yang lama Nabi berjumpa. Ketika meninggal barulah berjumpa dengan siapa? Diasuh oleh kakeknya. Ternyata dalam kondisi ekonomi kakeknya itu bukan kaya raya Pak. Kakeknya itu dapat rezeki dari mengangon kambing, kemudian dibantu oleh Nabi. Kemudian Nabi pun mendapatkan rezeki dari mengangon kambing, cah angon. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya susahan mana kira-kira? Angon kambing atau bebek? Oke. Kalau ditanya bapak-bapak, kira-kira ada yang pernah pengalaman nggak angon kambing sama bebek? Ada, ibu-ibu ada? Ada. Kira-kira mana nih bapak-bapak yang biasanya di kampungnya atau bapaknya atau saudaranya yang angon kambing, angon bebek, kira-kira susahan mana nih? Angon kambing, siapa yang jawab kambing? Ya, kambing. Kenapa bapak-bapak kira-kira angon kambing susah? Oh, nggak usah baris ya. Kalau bebek? Bisa baris.
Ya bener Pak, jadi susah ngangon kambing karena saya pernah ngangon kambing, ngangon bebek juga iya. Kambing Pak, kalau kita punya kambing cuma 20 ekor aja itu harus pakai sabar, ilmu sabar Pak. Giring yang satu ke sana, yang lainnya balik lagi. Butuh kesabaran. Ya kan ada ilmunya nanti di sini kan disampaikan nih, ada ilmu manajerial tentang kambing tuh kan. Jadi harus ada ilmu sabar. Kalau menjadi pemimpin yang baik, belajar dengan ilmu mengembala kambing, sabar. Biar melindungi kambing dari serangan musuh, dari musang, dari serigala, dari pencuri dan sebagainya. Diarahkan untuk kemana? Ke rumput yang lebih segar. Kalau bebek, bisa dilihat ibu bapak di tayangan YouTube tuh, bebek kurang lebih 5.000 bebek lagi jalan, tiba-tiba satu bebek ada nyebur semuanya. Makanya ada buku yang menarik itu dalam buku motivasi, jangan membebek. Apa sebabnya kira-kira? Nggak punya pendirian bebek. Iya, tertipu bisa juga. Jangan mengikuti. Kalau membebek itu ibarat kita lagi terbawa arus. Itu nggak ada pegangannya Pak. Boleh jadi kita tidak pegang kayu yang besar, pohon yang besar, tetapi rumput Pak. Gimana kira-kira? Amrol. Membebek itu, bebek ini termasuk binatang yang paling cuek Pak. Apa sebabnya? Disuruh sholat aja nggak mau. Bebek, zikir kepada Allah. Apa jawabannya dia? Nggak mau dia. Cuek. Iya kan? Sapi juga sama. Sapi zikir kepada Allah. Mau nggak kita? Oke, ini ilustrasi gitu kan. Itu mah cuma kita renung-renung aja Pak. Oke, baik. 8 tahun 2 bulan kakeknya meninggal. Dia tidak memiliki rumah, harta, apalagi mobil mewah. Dulu tidak ada Pak yang namanya mobil Toyota, karena waktu itu baru ada Honda. Adakah di antara kita yang memiliki nasib seperti ini Pak kira-kira? Kalau yatim, saya memang belum lama ini ditinggalkan oleh orang tua saya, bapak saya. Pas puasa, seminggu sebelum puasa, bapak saya meninggal dunia. Berarti yatim saya ini Pak. Tapi ingat, yatim itu kan untuk kecil ya. Tapi yatim pengertian yang bahasanya berarti bapaknya tidak ada, meninggal dunia. Apakah kita malu? Lahir dari orang tua miskin, ini alhamdulillah bapak udah sukses semuanya. Saya doain nih gajinya mudah-mudahan minimal 10 juta semuanya minimal. Ya kan? Yang kenceng bapak. Baik, sekali lagi mudah-mudahan semuanya gajinya sebulan minimal 10 juta rupiah. Atau setidaknya 16 koma. Tanggal 16 sudah koma. Nah ini ada kisah Pak, ibu-ibu semuanya. Orang yang kalau udah bekerja itu harus disyukuri sebetulnya. Alhamdulillah kita punya usaha, kita udah punya pekerjaan. Orang lain banyak yang pada susah nyari kerjaan. Alhamdulillah kita bisa makan, kita bekerja bisa di Jaya Real ini ya. Jaya Properti ya Pak ya. Nah, Jaya Properti ini, yang lain masih banyak orang. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari orang tua miskin, sedangkan Rasulullah tidak punya bapak. Berpendidikan rendah, Rasulullah nggak ada kuliah loh Bu. Kalau ibu-ibu boleh jadi bisa kuliah S1, bisa S2. Kalau S1 gelarnya apa Pak? Macam-macam kan ya. Ada yang SH, sarjana hukum. Tapi karena dia nggak ada pekerjaan, nggak ada pendidikannya juga, SH jadi susah hidup dia. Ada orang yang gelarnya udah kuliah S2, MSc, apa namanya MSc kepanjangannya Bu? Master of Science. Tapi ada Bu, di Bekasi dia nggak kuliah S1, nggak kuliah S2, tapi gelarnya MSc.
Emang apa MSc? Bukan Master of Science tapi mantan supir Cina. Jadi MSc apa? Mantan. Nah ini coba Nabi berpendidikan rendah, nggak ada pendidikan sampai S10 apalagi. S3 kan doktor ya. Nah kalau S10 apa? Itu angkot jurusan Ciputat Bintaro. Sedangkan Rasulullah tidak sekolah juga, tidak punya modal. Sedangkan Rasulullah bahkan tidak memiliki sama sekali tadi modal. Yang perlu kita renungkan ternyata nih yang tadi kita sudah awal-awal mukadimah, Nabi usianya 63 tahun. Di sini ada nggak bapak-bapak yang usianya 63 tahun? Ada? Nggak ada ya? Kalau Pak Anto udah 63 tahun Pak Anto ya? Oh 36 terbalik berarti. Jadi ini perlu renungkan. Kalau kita pengen standarnya Nabi Muhammad usia 63 tahun, Pak, usia saya sekarang 63 tahun. Berarti tinggal berapa tahun lagi? 10 tahun lagi, berarti tinggal 22 kali pilkada. Pak, usia saya sekarang 62 tahun 11 bulan. Tinggal berapa bulan lagi Bapak Ibu? 1 bulan. Cuma pesen aja, harap makan yang enak-enak. Tapi belum tentu juga kan. Pak, saya usianya sekarang udah 65 tahun. Itu bonus dari Allah Subhanahu. Ibarat main bola udah perpanjangan waktu Pak. Tinggal tunggu peluit panjang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini coba kita lihat, lahir sampai umur 12 tahun ini dikenal dengan masa kanak-kanak. Kalau mengembala, Nabi usianya 9 tahun sampai sebelum 12 tahun. Tapi kalau udah usia di atas 12 tahun, Nabi udah diajarkan berbisnis oleh pamannya. Namanya siapa pamannya? Abu Thalib. Keluar negeri, ke Syria, ke Sam. Itu ada yang catatan menyatakan lebih dari 10 kali. Keluar negeri usia 12 tahun berbisnis. Kalau kita keluar negeri usia sekarang berapa kali Bu keluar negeri Bu? Ya. Nah ini usia 12 tahun sampai 30 tahun menjadi pedagang. Berapa tahun kira-kira? 37 diambil 12 Pak. 25 tahun. Jigo, goyang jigo. Ada yang namanya goyang jigo, ada yang namanya goyang dumang ya. Kalau yang Korea namanya goyang apa itu Pak? Yang dulu rame itu. Oh, Game Star ya. Kayaknya penggemar ya. Nah ini masa muhasabah diri, berkontemplasi ke goa. Umur 37 tahun sampai 40 tahun. Kemudian barulah dikenal tadi yang disampaikan oleh Pak Anto. Bagaimana nih? Nabi bukan hanya bicara tentang dagang, bisnis. Nabi bukan hanya pengembala. Nabi juga berdakwah 40 sampai usianya 63 tahun. Bukan hanya dakwah, Nabi sebagai pemimpin negara. Nabi sebagai pemimpin agama. Ini berapa tahun berarti Pak? 63 diambil 40 tahun berarti berapa tahun? 23 tahun. Kalau ditanya banyakan mana? Berdagang, bisnis apa berdakwah? Dagang. Tadi kejawab jadinya kan ya. Jadi yang terbanyak Nabi dalam aktivitas dalam kehidupannya adalah menjadi pedagang 25 tahun. Nabi berdakwah berapa tahun? Itu 23 tahun. Ini dinyatakan sebagian besar umur yang beliau habiskan selama 25 tahun adalah menjadi pedagang. Kemudian apa lagi? Kendala kemajuan umat, masalah tadi leadership, kemampuan dan manajemen. Nabi membuktikan dengan leadershipnya, kemampuan manajemennya mampu
yang dikenal dengan bodol tadi ya. Berani, optimis, dana orang lain. Tadi ada namanya bobol ya. Saya belum terusin tuh ya. Bobol apa bobol? Tadi ada bodol, bukan kebobolan Pak. Bobol dan botol. Kalau bodol tadi masih ingat apa kepanjangannya? Berani, optimis, dana orang lain. Kalau bobol itu yang berbedanya sini. B itu bermaknanya bisnis. Berarti apa kepanjangannya? Berani, optimis, bisnis orang lain. Ini yang dikenal dengan franchise atau waralaba. Bapak-bapak, ibu-ibu punya uang, bingung nih, uang banyak tapi nggak ada ide untuk memulai usaha. Untuk start, untuk bisnis bingung. Maka bisa melakukan tadi membeli franchise waralaba. Contohnya kalau sekarang Indomaret udah ada waralabanya ke Pak ya. Waralaba KFC ada nggak? Ada. Sekolahan ada nggak sekolah? Yayasan. Al-Azhar ada, Darul Quran juga ada semuanya. Itu bisa mulai. Bahkan ada beberapa sekolahan yang cukup lumayan tenar di Cibinong. Siswanya banyak, tanahnya itu sampai hektaran. Itu awalnya karena ikut dia tadi waralaba dengan sekolah, diantaranya di Jakarta itu Al-Azhar. Karena kontraknya 10 tahun udah habis, nggak diteruskan, akhirnya dia bikin sendiri. Siswanya itu nggak kemana-mana, tinggal ngambil aja, tinggal meneruskan. Cuma resikonya apa? Kalau untuk pakai proses bisnis orang lain ini waralaba, kita boleh jadi nggak tahu resep-resepnya Pak. Kalau waralaba bisnis orang lain ini ada yang skalanya besar, ada skalanya yang kecil. Kalau skalanya besar tadi di atas MM boleh jadi Indomaret, KFC gitu ya. Tapi kalau bapak modalnya cuma 5 juta, 10 juta, kira-kira waralaba apa kira-kira? Seblak. Dulu kan Cimol kan ya. Jadi ini namanya wisata kuliner yang musiman tuh ya. Ada yang namanya apa itu Bapak? Ada yang namanya dulu capcin, luntur sudah capcin. Dulu teh poci udah habis, tahu bulat. Sekarang udah tenar lagi sekarang. Itu ada sebabnya tuh Pak. Awalnya itu orang jualan batu akik tuh. Mobil-mobil kan biasanya dulu dijual tuh Pak. Jual batu akik satu gini 100.000, tapi sekarang udah gak ada zamannya lagi. Akhirnya karena udah gak laku, akhirnya dia putar otaknya, udah tahu 500 kuri gitu ya Pak ya. Oke, ini namanya tadi apa? Berani, optimis, bisnis orang lain. Kita nggak perlu tadi banyak seblak, tinggal lakukan. Pasir, pisang apa lagi gitu ya. Nah itu banyak. Ini bisa kita lakukan tadi, bisnis orang lain. Atau bisa juga bapak-bapak punya usaha. Ini saya mau tanya, kita sampai jam berapa nih Pak Atta? Tanggal 9 masih lama ya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung aja ibu-ibu bapak-bapak. Sambil kita diskusi, kita bisa lakukan. Oke, berikutnya botol nih Pak. Botol berbeda dengan bodol, berbeda dengan bobol. Kalau bodol ini bisa kita lakukan, berani, optimis, dana orang lain. Kita punya ide, punya konsep dalam berbisnis, tapi nggak punya modal. Maka bisa mempraktekkan namanya apa Pak? Bodol. Seperti halnya Nabi, karena ada amanah terpercaya. Bahkan almarhum Cak Nur, Profesor Nurholis Majid, ketika dia punya ide untuk membuat kampus, dia nggak punya uang, dia tawarkan kepada murid-muridnya. Banyak yang nolak, tapi akhirnya terbentuklah kampus yang namanya Paramadina. Pernah dengar Pak? Itu karena ide. Pakai apa nih? Bodol, ngajukan proposal dan sebagainya. Berani, optimis, dana orang lain dari mana saja silahkan. Yang kedua apa tadi Pak? Bobol, berani,
optimis bisnis orang lain. Apa ini kata kuncinya? Kita punya uang banyak, tapi idenya ada nggak? Nggak ada idenya kita. Maka bisa kita melakukan tadi bobol. Ada yang namanya botol. T-nya ini tenaga. Berarti apa kepanjangannya? Berani, optimis, tenaga orang lain. Tenaga orang lain. Kita punya ide, kita punya uang, tapi nggak ada waktu mengelola. Maka kita cari hire tenaga kerja. Makanya saya ingat ada ungkapan yang menarik kata Bob Sadino itu almarhum, the power of goblok. Orang goblok itu bisa memiliki kekuatan. Kekuatannya apa? Kalau dia punya usaha walaupun dia tidak pinter, umpamanya dari bahasa Inggris, komputer, dalam keuangan gampang, cari aja nanti mahasiswa yang IP-nya tertinggi. Digaji jadi apa Pak? Karyawan yang IPK-nya minimal 4,5. Ada ya? 4 maksimal. Kalau 4,5 berarti ngadal. Berarti apa namanya? Nggak ada itu. Jadi tenaga orang lain yang penting dipercaya. Berapa banyak orang gagal bisnisnya gara-gara tadi kepercayaannya, tangan kanannya itu tidak terpercaya, akhirnya bang. Kita kembali kepada bisnis Nabi Muhammad SAW sehingga potensi tidak terbaca, tidak tergali dan dikembangkan untuk bersinergi. Ini Nabi luar biasa. Sekali lagi, modal terbesar dari seorang yang menjadi pengusaha sukses termasuk Nabi dalam bisnisnya, menjadi pemimpin sukses, ilmuwan sukses, termasuk bapak sebagai karyawan yang sukses dalam disiplin ilmu apapun, ternyata jiwa entrepreneur ini harus dikembangkan sejak awal. Nabi menjadi pengembala, makanya ada catatan menarik. Nabi Musa sukses karena pengembala. Nabi Muhammad sukses karena pengembala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin sukses, maka menjadi pengembala. Sebab minimal sebelum mengembala orang lain, memimpin orang lain, mengembala binatang, minimal tadi sabar, ikhlas. Kalau bebek tadi satu ke sumur semuanya, atau ke sumur. Pembangunan harga diri, pembangunan etos kerja, ini yang namanya integritas tanya. Staf, sidik, tablik, amanah, patona atau kejujuran. Itulah integritas etos kerja. Membangun karir kehormatan sebagai seorang jujur yang terbukti, teruji dan sangat amanah terhadap janji-janji. Jikalau hal ini ditanamkan, dilatih sejak awal, maka akan membuahkan kepribadian yang sangat bermutu tinggi. Ingat Bapak-bapak, orang yang jujur bukan untuk orang lain Pak. Buat siapa? Buat diri kita sendiri, sekedar ilustrasi. Anggap Bapak-bapak semuanya ini berimajinasi. Saya kasih semuanya yang hadir di sini, semuanya ini saya kasih bola karet. Anggap ketika semuanya dipegang untuk bola karet, saya bilang tolong lemparkan ke depan. Ketika dilempar, apa yang terjadi terhadap bola karet Pak? Lemparnya kemana? Balik lagi ke kita. Itulah orang yang melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tapi buat siapa Pak? Buat diri kita sendiri. Kalau usah jauh-jauh, bapak-bapak, ibu-ibu lagi waktu jalan senyum sama orang lain, orang di depan kita senyum atau cemberut kayak kita? Senyum, tapi jangan kebanyakan senyum Pak. Nanti kata dia, kata orang nih, minumnya di mana, maboknya di sini. Gitu ya. Jadi ada yang ilustrasi yang menarik lagi. Kalau bapak-bapak pernah lihat ada alat yang dimiliki oleh suku Australia yang namanya suku Aborigin. Itu ada alat namanya apa yang bentuknya L, apa Bu? Bumerang. Bumerang dilempar sampai 30 km, 30 meter sana. Kira-kira balik lagi nggak ke orang melempar? Ternyata orang yang melakukan amal kebaikan itu larinya ke kita sendiri. Kita baik sama tetangga kita. Makanya Nabi menyatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya.
tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang senantiasa tadi tuh tidak memuliakan tetangganya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa itu? Orang yang tadi bisa menyakiti orang lain dengan lisannya. Lebih baik, kata Nabi, lebih baik diam dibanding menyakiti orang lain. Nah, ini yang sangat penting yang perlu kita ingat. Siapapun profesi kita, apakah sebagai businessman, owner, sebagai karyawan, sampai-sampai Nabi ditanya oleh sahabat Rasul, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling mulia yang kami lakukan? Ayyu kasbi atyab. Pekerjaan apa yang paling mulia, yang paling baik yang kami lakukan? Nabi menjawab, ada dua, Pak. Pekerjaan yang paling mulia menurut Nabi itu ada dua. Yang pertama, ini menurut Nabi yang sukses ini ada dua. Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ini bekerjalah, singkat saja. Orang yang bekerja dengan keahliannya sendiri, dengan tangan sendiri. Yang kedua, kata Nabi, wa kullu bai'in mabrur ayyu kasbi atyab. Nabi menjawab, amalur rajul biyadi. Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Petani kalau bekerja pakai apa, Pak? Pakai cangkul. Kalau nebang pohon pakai apa kira-kira? Ya kan? Pakai kapak, ya pakai tangannya juga. Pengrajin ini nih, mebel, pakai apa, Pak? Pakai tangan. Pekebun juga sama kan? Kalau tukang beca, saya tanya, pakai tangan atau pakai kaki? Dua-duanya. Nah, terjemahannya bukan hanya dengan tangan, tapi dengan skill, keahlian kita. Nah, ini sekedar renungan. Ada yang tahu kok profesi nabi-nabi yang lainnya, profesinya apa kira-kira? Nabi Adam profesinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Nabi Adam tuh ternyata pekerjaannya sebagai petani. Nabi Adam. Kalau Nabi Idris, ada yang tahu Nabi Idris? Apa, Bu? Nabi Idris itu tukang jahit. Jangan tailor ya. Nabi Idris itu tukang jahit. Nabi Nuh nih, pada tahu nih Nabi Nuh. Apa kira-kira? Tukang kayu, tukang membuat perahu. Kalau Nabi Yusuf apa kira-kira pekerjaannya? Ada yang tahu apa Nabi Yusuf? Itu bendaharawan negara. Kalau Nabi Musa apa kira-kira? Pengembala. Nabi Muhammad tadi banyak tadi kan. Nabi Muhammad bukan hanya pedagang. Nabi Muhammad sebagai pengembala, Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad sebagai seorang dai, sebagai pemimpin agama, gitu ya. Nah, ini bekerja. Yang berikutnya adalah wa kullu bai'in mabrur, bisnis. Nah, ini bisnis. Bisnis yang baik. Bisnis yang benar. Tidak melakukan kecurangan dalam timbangan. Makanya saya punya kisah real orang yang terdekat dengan saya di bisnis. Karena dia nggak pernah melakukan kecurangan dalam timbangan sampai meninggal dunia, masya Allah. Allah berikan keberkahan, harum jenazahnya. Karena tidak mau dia. Bahkan menjaga amanah ketika ada orang ketika pengajian ngasih uang ke dia. Sampai menjelang akhir hayat uang yang ada itu dikasih semuanya ke yang ingin mendapatkan tadi yang kategori fatonah itu, masya Allah. Ketika meninggal senyum luar biasa. Ini ada keberkahan yang luar biasa. Nah, oleh karenanya kita lihat kullu bai'in mabrur, bisnis yang baik, baik yang tradisional maupun yang modern. Bisnis yang tradisional gimana? Ada penjual, ada pembeli gitu kan. Penjual harus baik, pembeli juga harus
Harus baik. Ini renungan buat kita semuanya. Penjual bapak-bapak, kalau dia baik terhadap konsumen, pertanyaan sederhana, ini ibu-ibu yang mengalaminya, Bu. Ibu ketika beli barang sesuatu, baik itu sayur-sayuran, baju, dan seterusnya, kita menjadi pelanggannya, Bu. Setiap Ramadan sering dapat apa tuh biasa itu? Apa namanya, hadiah, apa namanya, THR. Sekarang saya mau tanya, kita mau pindah ke orang lain gimana, Bu? Berat. Apa sebabnya? Kita sudah menjadi pelanggan setianya. Kok bisa? Karena membeli penjual itu sudah menaruh amal kebaikan. Dengan tidak berlaku curang, dia baik, dia senyum. Bukan hanya 3S, bahkan 5S. 3S apa, Pak? Nah, jadi kalau 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, gitu kan? Nah, ini bisa dicermati. Ternyata bukan untuk orang lain, buat siapa? Bayangkan kalau pedagang itu curang, Pak. Timbangan, nggak pernah senyum, udah begitu ketus, gitu. Ya kan? Timbangannya nggak beres. Pertanyaannya, Ibu Endang mau beli, ya kan? Malas balik lagi nggak kira-kira? Nggak akan balik. Apa sebabnya? Ternyata penjual itu sudah berbuat tidak baik sebetulnya untuk dirinya sendiri, sehingga pembeli tidak mau membeli lagi. Bapak-bapak baik sama anaknya, sayang, anak insya Allah akan sayang. Bapak-bapak sayang sama istrinya, istrinya juga sayang. Seterusnya, ini yang saya baca dalam buku Stephen Covey, ada nyebutnya Covey, ada yang Covey, kan? Dalam bukunya The 8 Habits, 8 kebiasaan orang menjadi sukses. Diantaranya apa? Ada 5 step. Yang saya ingat itu 8, tapi yang step yang kelimanya itu diantaranya apa? First to understand, then to be understood. Apa tuh artinya, Pak? First to understand, pertama kita mengerti terlebih dahulu. First to understand, then to understood. Kemudian pasti kita akan dipahami. Seorang ibu karena tahu apa keinginan anak, anak pun tahu. Sayang. Bapak juga sama, semuanya. Ini yang saya sederhana. Nah ini, ini mohon maaf, ini agak ke bawah sedikit. Yang ini yang saya sampaikan sebetulnya ada beberapa riwayat menyatakan Nabi ini luar biasa. Ketika usianya 25 tahun, Nabi menikahi Khadijah. Ada yang menyatakan memberikan mahar 20 ekor onta. Ada yang menyatakan 200 ekor onta. Anggaplah yang 20 ekor onta, Pak. Ada yang bilang 100. Kalau 1 ekor kambing berapa sekarang harganya, Bu? Sapi. 20 juta. 20 juta udah lumayan tuh ya, Pak. Udah 350 kilo aja. Tapi dulu ada di pasar Minggu tahun lalu sapi hampir berapa ton, harganya kurang lebih 167 juta rupiah. Seharga Avanza waktu itu. Kalau onta biasanya harganya lebih. Nah, coba kita ekuivalenkan, Bu. Anggap 100 juta gitu ya. Onta, ada onta. 100 dikali 20 berapa kira-kira? 2 miliar. Bukankah lumayan dikategorikan orang yang berada waktu itu kalau diekuivalenkan dengan sekarang? Tapi Nabi sederhana. Yang sangat luar biasa. Nabi dikategorikan sukses. Ini menunjukkan bahwa Rasul merupakan seorang wirausahawan yang sukses. Nah, menjalankan usaha tadi ini staf, siddiq, tabligh, amanah dan matanah. Ini diingatkan saja tadi ini. Nabi banyakkan mana sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu?
berdagang atau berdakwah? Berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Berdakwah? Berdakwah 23, berdagang 25 tahun. Nah, ini kurang lebih nih. Ini di review saja lagi, diulang-ulang lagi. Ini periode usia Nabi sampai 63 tahun, ini periode kehidupan Nabi. Masa kanak-kanak 1 sampai 12 tahun. Ini sumber ini yang saya dapat dari bukunya Pak Safiu Antoni. 25 tahun Nabi menekuni dunia bisnis dari tahun berapa sampai berapa? Usia berapa? 12 sampai 37. Masa kontemplasi 37 sampai 40 tahun, baru dah 40 tahun sampai 63 tahun namanya dikenal dengan masa kenabian. 23 tahun menemban misi kenabian. Ya, ini dikenal tadi, dipertegas lagi. Magang, usaha, dan dagang. Tapi ada juga yang dinyatakan usia 9 tahun Nabi bukan hanya mengembala kambing. Ketika ada yang minta dicari rumput, Nabi mencarikannya sehingga mendapatkan upah ujrah. Usaha 17 tahun usaha sendiri sebagai manajer agen perdagangan regional. 25 tahun menjadi business owner aliansi dengan investor. Investornya siapa, Bu? Investor tunggal. Yaitu siapa? Siti Khadijah. 37 tahun peduli dengan masalah akhlak, sosial, ekonomi, masyarakat tadi berkontemplasi. Barulah mulai 40 tahun berdakwah menuliskan tata cara moralitas bisnis umat, termasuk yang tadi yang disampaikan oleh Bu Ririn ya. Bu Rina apa Bu Ririn ya. Termasuk Nabi melarang praktek dalam ribawi atau bunga. Nah, usia 53 tahun Nabi membangun pasar di samping masjid. Barulah Nabi usia 60 tahun memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat. Nanti karena pola bisnis yang riba haram tidak bermoral. Nah, ini kita belajar dengan ilmu ngembala kambing. Minta tolong dibacakan di depan. Pak siapa yang paling ujung, Pak? Bapak. Ya, silakan tolong dibacakan. Yang kedua, direktif atau mengarahkan diri tepat kepada kontroli, mengawasi agar tidak tersesat atau terpisah dari kelompok yang tepat proteksi dewan pengawas dan diri yang lanjut kedudukan alam manusia. Oke, baik. Ini kita bisa belajar dengan pengembala. Pengembala itu bisa ada aspek manajerial. Aspeknya apa? Mencari apa ini, Pak? Sebutnya apa ini? Mencari finding ya. Mencari apa pengembala itu? Padang gembalaan yang subur. Tapi ada ilustrasi sebelum saya lanjutkan. Orang yang dipingit itu ibarat kambing yang diikat. Di sini ada nggak bapak-bapak yang belum menikah? Atau sudah menikah? Ada bapak? Udah ya, semuanya ya. Oke, ini orang yang meminang hitbah namanya ya. Hitbah meminang perempuan itu ibarat dia mengikat kambing. Artinya apa? Kambing itu harus sering dilihat untuk memastikan mau jadi tunggal nikahnya gitu kan. Karena kalau tidak sering dilihat, apa yang terjadi kira-kira terhadap kambing?
bisa kabur lari. Ini pengalaman nih. Terus apa lagi Bapak-bapak? Boleh jadi kambing itu dimakan oleh serigala, dicuri oleh orang lain, dan lain sebagainya. Oke, ini padang yang gembalaan yang subur, kemudian directing. Ini kan fungsi dalam manajemen. Seorang pengembala mengarahkan, menggiring ternak kambing tersebut kemana kira? Padang gembalaan yang subur. Baru ingat ketika sudah ketahuan ini padang rumput yang subur, fungsi berikutnya controlling Pak, mengawasi agar tidak tersesat atau terpisah dari kelompok. Yang berikutnya protecting. Protecting artinya apa Bu? Melindungi. Kalau ibu-ibu punya harta, kalau protecting apa kira-kira? Protect. Dalam bentuk apa kira-kira kalau protect? Kalau punya harta, kita punya gajian terus diprotek, dalam bentuk apa kira-kira? Asuransi. Kalau tabungan investasi ya Bu ya, masuk dalam investasi. Kalau punya harta, bapak-bapak punya gajian, biasanya selain dibuat asuransi, tabungan apa lagi kira-kira? Belanja, shopping. Ya kan? Oke, baik. Berikutnya apa? Bukan hanya protecting, tapi apa nih Pak? Reflecting, perenungan alam manusia dan Tuhan. Jadi kita diciptakan oleh Allah. Kambing juga diciptakan oleh Allah. Kemudian makanannya apa kambing? Rumput. Coba beda manusia sama kambing Pak. Mohon maaf Pak Anto punya emas 1 karung. Di sebelah kanannya ada emas 1 karung, yang sebelahnya rumput 1 ikat. Coba kasih kambing, jujur kambing pilihnya yang mana kira-kira? Dasar kambing. Iya kan? Kambing kalau pakai otak manusia, cerdasan dikit, pilihnya apa kira-kira? Pilihnya emas. Kata kambing, nanti saya ambil ini emas, nanti saya jual emas, nanti saya beli rumput sekabupaten. Tapi ternyata kambing memang ya tadi tabiatnya. Tapi bingung saya Pak, kenapa kalau orang melakukan kesalahan yang disalahin itu apa kira-kira? Kambing hitam, ya kan? Kambing hitam yang disalahin. Terus orang frisek yang dikenal apa Pak? Hah? Kumpul-kumpul, padahal masih banyak kumpul yang lain Pak ya. Ya. Orang kalau akhlaknya tidak baik, dia sering mencuri, dikenal apa kira-kira tuh? Beda nggak kira-kira bajing sama bajingan? Bedanya di mana kira-kira Pak? Kalau bajing gimana? Pernah lihat bajing apa sih bajing tuh? Binatang apa kira? Tupai. Tupai kalau ngambil paling 1 kelapa doang dia. Tuh kalau tupai. Tapi mohon maaf kalau bajingan bukan hanya kelapa, akar kelapa juga. Ya kan? Semuanya. Bahkan bukan hanya tadi kalau bajingan cuma dia ambil bajing, kalau cuma ambil kelapa aja. Kalau gelabak apa bajingan, bukannya kelapa. Apa aspal dimakan? Ya kan? Semen dimakan. Minumannya solar. Solarnya diminum. Ini dikategorikan Muhammad the super leader, super manager dalam bukunya Pak Sapianio. Nah ini sekedar mengetahui wilayah bisnis Nabi. Wilayah perdagangan yang dikunjungi Nabi Muhammad SAW itu meliputi Yaman, Syria, Basrah atau Busra, Irak, Yordania, Bahrain. Ini sudah negaranya beda-beda, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab lainnya. Menurut satu riwayat,
Sebelum menikah Nabi, beliau menjadi manajer perdagangan Khadijah, pusat perdagangan di Yaman. Nabi Muhammad pun 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan ke Syria sampai ke Yordania, artinya ke luar negeri. Ini wilayah bisnis Rasulullah SAW. Nah, ini mohon maaf, ini manajemen bisnis modern. Ini Rasulullah menggunakan manajemen bisnis modern. Kalau bicara tentang bisnis modern, ini bahasa yang digunakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu belajar dalam fakultas ekonomi atau fakultas yang lainnya, kita akan belajar tentang teori tentang ekonomi, teori tentang kepuasan konsumen. Namanya apa, Bu? Customer satisfaction. Ternyata Nabi sudah mempraktikkannya. 15 abad yang lalu Nabi mempraktikkan yang dikenal dengan kepuasan pelanggan. Tidak berlaku curang dalam timbangan. Barang jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus. Customer satisfaction. Bahkan Nabi melakukan service excellent, pelayanan yang unggul. Siapapun termasuk kita sebagai karyawan, sebagai owner, apa saja, itu tadi, kalau ingin kita baik, berikan pelayanan yang baik, pelayanan yang unggul, excellent. Kalau dalam praktek kita bisa lihat, Bu, bisnis yang masih digandrungi oleh pembeli, jangan sampai kasusnya seperti Nokia. Nokia gimana kira-kira maksudnya nih bapak-bapak, ibu-ibu? Awalnya kan sebagai leader ya, Bu ya, pemimpin pasar kan. Puluhan tahun tuh Nokia, tapi dia puas dengan keberhasilannya. Tidak melakukan inovasi-inovasi, tidak memberikan pelayanan yang unggul, excellent. Melalui inovasi-inovasi muncullah saingannya BlackBerry. BB apa, Pak? Bawah badan. Black, oh masih aman. Muncul turun Android. Kalau dulu orang akan berpikir ketika dia mau mengaktifkan internet, ada yang namanya modem gitu kan, ada yang namanya laptop, jadi kemana-mana kan harus bawa kan. Tapi ternyata cukup dengan adanya Android, cukup pakai handphone satu, sudah bisa internet ya, sudah bisa browse. Akhirnya sekarang Nokia gimana keberadaannya? Sudah gulung tikar. Sehingga direkturnya dia menyesal, maaf, saya menyesal karena tidak melakukan inovasi dan melakukan tadi service excellent, inovasi. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang bagus karena tidak melakukan inovasi. Dulu Sony gabung dengan Ericsson ya, Bu ya. Sekarang saya nggak pernah lihat tuh handphone, ada nggak Sony Ericsson dulu? Udah nggak ada lagi kan. Dulu ada juga handphone namanya Alcatel. Nah, tapi dulu orang belinya adalah apa? Nokia. Karena harganya purnanya itu stabil, tapi ternyata tidak, orang melihat tidak hanya stabil pelayanan primanya, tapi apa? Inovasinya. Kemampuan Nabi berkomunikasi baik, efisiensi, transparansi, kejujuran, persaingan yang sehat, kompetitif. Bahkan Nabi melarang dalam hadisnya, bahkan dipraktikkan oleh Rasulullah, ketika ada orang yang menawar barang, maka jangan kita menawar barang tersebut. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira secara filosofinya kenapa Nabi melarang? Misalkan Pak Anto menawar nih bolu satu-satunya misalkan, semuanya pengen gitu kan. Pak Anto udah mau beli cuma satu, tiba-tiba langsung ibu siapa, maaf ibu, Bu Irma. Ibu Irma langsung nyerobot ngambil. Di dalam Islam tadi kan kagak boleh ya. Apa sebabnya kira-kira filosofinya, Bu? Apa kira-kira waktu Bu Irma dan Pak Anto? Apa sebabnya? Ada yang dizolimin gak kira-kira? Ada yang merasa sakit gak hatinya? Orang kalau udah sakit hati, sakitnya di mana, Bu? Ya Allah, Nabi luar biasa.
Wajar saja kalau Islam dinyatakan Islam rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan rahmat bagi seluruh alam, termasuk tadi manusia dengan manusia. Kenapa tidak berlaku curang? Agar tidak terjadi yang dizolimi, ada yang dianiaya. Timbangan tidak boleh dikurangin. Kenapa ada lagi? Kita kalau beli barang tidak boleh yang di dalam di pohon tuh. Apalagi yang masih baru pentil itu. Misalkan ada pohon rambutan ya. Pohon rambutan itu belum merah, masih baru berbunga itu. Nah, itu dilarang kita memborongnya. Apa sebabnya? Kira-kira filosofinya bisa Bapak tangkap apa kira-kira Pak alasannya? Kenapa Nabi melarang? Gimana Bapak? Nah, bisa rontok. Kalau rontok berapa banyak ketika ada Pak panen dulu rambutan karena anginnya kenceng, angin puting beliung, akhirnya rontok semua tidak panen. Pertanyaannya rugi nggak itu dia? Pembelinya rugi. Yang jual bisa untung bisa rugi. Ruginya bagaimana? Kalau saat panen ternyata panennya luar biasa, pas diturunin itu 10 ton. Bayarannya cuma 1 juta rupiah, nyesek nggak kira-kira? Ya toh begini mas saya jual aja, saya turunin. Kan gitu ya. Islam sangat luar biasa. Nabi menyatakan. Tapi dalam bermuamalah Nabi menyatakan dalam kaidah secara sederhana, selama tidak dilarang maka boleh. Dalam kaidah fikih dinyatakan al-aslu fil muamalati ribah. Dalam bermuamalah itu pada prinsipnya boleh, dalam bisnis, dalam transaksi manusia itu boleh. Persaingan yang sehat. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang dinyatakan Abdul Rahman dalam bukunya Muhammad the Trader. Minta tolong Ibu siapa yang pakai jilbabnya warnanya merah? Ibu siapa namanya? Bu Dwi. Kelihatan nggak Bu Dwi? Nah, tolong dibacakan Bu Dwi. Baik, dari penjelasan ini jelas tadi jujur ya. Adil, tidak pernah membuat pelanggannya kecewa. Kalau pelanggan udah kecewa, luar biasa. Masalahnya kepercayaan. Kepercayaan itu ibarat gelas ini. Gelas Bu Dwi, ini gelas apa nih? Kepercayaan itu ibarat gelas. Kalau gelasnya sudah pecah, pertanyaannya, kira-kira yang pecah itu dikembalikan lagi menjadi gelas bisa atau enggak? Bisa, tapi sulit dan normal enggak kira-kira? Nggak bisa. Itu yang namanya kepercayaan. Kalau udah bisnis, kalau udah nggak percaya, kita tadi pakai bisnis bobol. Berapa banyak orang bisnis nggak pakai modal Bu, tapi ada kepercayaan, dia bisa langsung. Ini musim Idul Adha ya. Nah, ini apa mau kurban. Jadi dia tidak perlu modal, cukup ditelepon aja pengusaha yang ada di Bali sana, ngirim sapinya bisa 10 ratusan. Nggak perlu bayar. Bayarnya gimana? Kalau sudah laku baru dibayar. Ini namanya bobol. Syaratnya adalah percaya. Tapi kalau udah nggak percaya, sekali bohong, jangankan sampai 100 sapi, 1 ekor sapi dikirim nggak kira-kira? Nggak akan. Itu juga sama, pengusaha komputer, pengadaan juga sama. Selama ini kita hanya tahu bahwa Nabi itu adalah seorang pedagang, manajer perusahaan dagang ketika masih muda. Ternyata Nabi juga bertindak sebagai pemimpin negara.
yang membangun perekonomian untuk mencapai kemakmuran. Namanya dalam bukunya Robert N. Bella, Beyond Belief menyatakan, kata Robert N. Bella, Muhammad ini adalah orang yang luar biasa, pemimpin negara juga pemimpin agama jarang. Bahkan dikategorikan juga Nabi Muhammad ini menurut Michael Hart urutan keberapa dia? Ranking influence urutan nomor 1 karena memiliki pengaruh yang luar biasa. Berbeda dengan Nabi Nuh. Dalam riwayat Nabi Nuh usianya 950 tahun. Setiap satu abad yang masuk Islam, yang mau cuma ada 8 orang. Karena selama 950 tahun kurang lebih catatannya cuma ada 80 orang pengikut. Berarti kalau dibagi kira-kira berapa itu orang itu? Ya kan? Nggak sampai 8-7 orang setiap satu abad. Tapi Nabi Muhammad luar biasa pengikutnya. Karena kenapa dinyatakan? Karena dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir jalan dinyatakan makna rahmat itu ar-riqatu wa ta'abbud. Itu bermakna kasih sayang dan lemah lembut. Bahkan lil alamin bermakna ada 2 tuh. Al jinni wal insi bika, manusia, jin, karena dengan rahmat dari ajaran Islam luar biasa mereka bisa masuk Islam. Bahkan alam ajaran Islam itu tidak hanya untuk manusia, non muslim juga iya. Coba kita cek dalam sejarah bagaimana akhlak Nabi terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi buta yang setiap hari pengemis itu menjelek-jelekan Nabi. Tapi Nabi tidak marah, Nabi justru membalasnya dengan amal kebaikan. Sampai-sampai ketika Nabi meninggal dunia bukan hanya ngasih kebaikan, disuapin, dikasih rezeki, disedekain, disuapin makanan, sampai akhirnya Nabi meninggal dunia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Aisyah, amalan apa yang belum saya lakukan? Ternyata dinyatakan ada 1 yang kau belum lakukan wahai ayahku, memberikan makanan kepada orang Yahudi yang buta, yang pengemis. Dicari tuh kemana-mana akhirnya ketemu. Terkejutlah Abu Bakar, bagaimana nggak terkejut? Ternyata ketika menyuapi makanan, ucapan yang dilontarkan oleh pengemis Yahudi itu adalah dengan nada yang tidak baik. Jangan percaya kepada Muhammad pendusta. Mohon maaf kalau ada pantok baik sedekah, ada orang begitu pantok. Itu bisa nggak jadi kita ya. Karena bukannya ucap terima kasih, justru adalah menjelek-jelekan apa yang terjadi, yang akhirnya intinya bahwa Abu Bakar naik hitam. Itu yang awalnya menyuapinya lembut jadi kasar. Akhirnya tanya, siapa engkau? Saya orang yang biasa menyuapi engkau. Bukan orang yang menyuapi saya dengan lemah lembut. Sehingga dikasih tahu, tahukah engkau siapa yang menyuapi engkau adalah orang yang engkau hina, yang engkau yang marah-marahin, yang engkau cerca. Akhirnya sampai mangis terseduh-seduh, sampai akhirnya mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu luar biasa. Nabi sebagai pemimpin negara membangun bagaimana untuk mencapai kemakmuran. Ini Rasulullah berwirausahawan, tadi dinyatakan modalnya modal 0, padahal tanpa pendidikan. Beliau berasal dari yatim piatu. Karena prinsip tadi staf sidik, tablik, amanah, atau kejujuran, adil, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan tanpa berlaku curang, sehingga Nabi bisa memperoleh sukses. Nah, ini kita bisa lihat Rasulullah jiwa entrepreneurship-nya itu luar biasa di bidang wirausaha, begitu mendominasi sehingga beliau berkembang menjadi seorang pemimpin dan seterusnya.
Ini bisa kita lihat ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tidak ada, ya diteruskan saja nanti. Atau pakai game. Udah jam berapa? Setengah 9. Baik, kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, ya udah tidak usah dipaksakan. Oke? Tadi mau tanya, silakan Mbak. Siapa atau Ibu? Gaby. Oke, Bu Gaby silakan. Ya. Lalu setelah sampai kantor, ternyata makanan yang ya ada yang nggak kebayar, ada yang nggak kebayar. Nah itu kalau menurut saya kan jadi ditulis di amplop tuh Pak, di amplop terus dikembalikan lagi ke restorannya. Tapi ada teman juga yang bilang udah sih nggak usah, itu kan kesalahan mereka, harusnya mereka yang udah antisipasi gitu kalau ada seperti itu. Tapi saya bilang kan itu udah masuk perut makanannya. Ya itu sebenarnya baiknya tuh gimana kita kalau ada seperti itu? Soalnya kan juga kalau kita harus sana balikin gitu kan. Oh, tadi by order ya? Pakai Gojek ya? Enggak, makan bareng di sana. Oh, makan bareng. Baik. Yang paling baik yang perlu kita ingat di dalam Islam itu termasuk yang dinyatakan oleh Rasulullah, makan dan minumlah yang baik. Maka dalam Al-Quran dinyatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal udah jelas, al halalu bayyinu wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Nah, dalam ajaran Islam, walaupun dalam kasus itu bukan kita yang melakukannya, tapi ingat pertanyaannya, itu ternyata bukan hak kita. Saya pernah ada Bu, ketika di Indomaret atau apalah namanya supermarket gitu ya, ternyata ada barang yang tidak dimasukkan. Ternyata udah kita makan udah habis. Ternyata iseng, kalau nggak ngelihat struk mah nggak masalah, ya kan? Masalahnya adalah pas lihat struk ternyata, udah dimakan ini. Ya sudah, akhirnya biar ikhlas. Karena ciri-ciri dosa itu Pak membuat hati kita gelisah. Kita masih ragu-ragu, bimbang, benar enggak, nih salah atau enggak gitu ya. Itu termasuk dikategorikan dosa. Nah, karena Nabi menyatakan albirru husnul khuluq wal ismu mahaka fi nafsik wa karita ayat lilinas. Jadi ciri-ciri dosa itu menyebabkan hati kita gelisah. Nah, biar berkah, walaupun sudah lama ya kita datang aja, Bu, mohon maaf, beberapa waktu lalu saya pesen, ternyata kayaknya belum diinput. Ini uang yang dulu yang saya yang tidak terbayar. Biar berkah, insya Allah. Karena kenapa? Kalau barang makanan udah tidak berkah, maka yang terjadi apa? Makanan itu yang kita makan, minuman yang kita makan lama-lama menjadi darah, Pak. Darah itu akan mengalir dalam organ tubuh kita. Jiwa kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan hati kita boleh jadi itu. Kenapa menjadi beku? Kenapa hati kita menjadi hitam? Susah mendapatkan hidayah dari Allah. Karena yang perlu kita renungkan, boleh jadi rezeki yang kita dapatkan boleh jadi bukan rezeki kita, atau belum kita bayarkan orang lain. Bukan hanya kita bayar, jangan-jangan rezeki kita masih ada hak orang lain, kita belum tunaikan zakat. Makanya kita renungkan, kenapa nih orang gajian tapi penyakit banyak banget, anaknya bermasalah, nggak ada yang benar. Yang direnungkan, sudahkah kita tunaikan hak orang lain? Yang boleh jadi kenapa panen kita tahun ini gagal terus? Yang perlu kita renungkan, sudahkah kita bayar zakat? Kalau kita punya mobil, parkir di mobil, banyak tuh mobil yang bagus-bagus, tapi kenapa ya mobil kita yang hilang?
yang lebih jelek dibanding orang lain. Kita tidak boleh berburuk sangka, boleh jadi ada rezeki orang lain. Sekali lagi, biar harta kita biar berkah, ya tadi kan, lebih baik itu ada hak orang lain kan yang perlu kita sampaikan. Segala penutup, prinsip bisnis Rasulullah. Sekali lagi, uang bukanlah modal utama. Dengan al-amin lah yang dikembangkan kepercayaan. Kemudian Nabi berbisnis mengenal baik terhadap pasar dan pelanggannya. Kemudian Nabi menerapkan prinsip bagi hasil, dan prinsip lainnya tadi dengan murabahah Nabi melarang dari praktik riba. Mudah-mudahan kajian kesempatan kali ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Sebetulnya ini Bapak-bapak, ini kalau kajian etika bisnis, kalau saya ngajar ini ada modulnya ini. Sampai terminnya itu kurang lebih ada 14 kali. Kalau bisnis Rasulullah ini adanya di sini nih. Itu kalau kita sampaikan nih tadi baru berapa sesi ini. Baru berapa slide, ada 21 disiapkan ini, ada 45 dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.